Baik, halo mahasiswa sekalian. Di dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi ketujuh untuk mata kuliah kimia dasar mengenai ikatan dan properti materi padat dan cair. Oke, di dalam materi ini kita akan mempelajari 7 subtopik ya, yaitu yang pertama adalah struktur molekul dan ion poliatom Lewis, kemudian struktur resonansi, bentuk molekul dan ion poliatom menurut teori FSEPR, kemudian mengenai elektronegativitas dan polaritas ikatan, dilanjutkan dengan polaritas molekul, gaya intermolekul, dan terakhir adalah perubahan wujud. Oke, kita akan mulai dari struktur molekul dan ion poliatom Lewis ya. Oke, mungkin Anda masih ingat di jenjang sebelumnya ya, di mana Anda juga sudah mempelajari mengenai simbol Lewis ini ya. Oke, simbol Lewis ini kita gunakan untuk merepresentasikan elektron valensi. Ya, apa itu elektron valensi? Kita sudah mempelajari bahwa elektron valensi adalah elektron-elektron pada subkulit terluar ya dari suatu atom. Ya, kita sudah mempelajari ini di bagian struktur elektron atom. Ya. Oke, jadi simbol Lewis ini kita gunakan untuk merepresentasikan elektron valensi, ya elektron pada kulit terluar dengan menggunakan tanda titik. Ya, misalkan di sini kita memiliki atom hidrogen. Ya, kita tahu bahwa atom hidrogen ini unsur hidrogen ini dia terletak pada golongan 1A, ya sehingga dia memiliki satu elektron valensi. Ya, dengan demikian di sini kita bisa menggambarkan atom H menurut struktur Lewis ini dengan simbol H dan satu titik ya, yang menandakan bahwa di sana ada satu elektron valensi. Oke, kemudian misalkan litium ya, ini juga termasuk dalam golongan 1A ya, berarti dia juga memiliki satu elektron valensi termasuk sodium ya dan juga kalium ya. Berikutnya seterusnya misalkan di sini kita punya karbon ya. Karbon ini tergolong ke dalam unsur di dalam golongan 4A ya, yang berarti dia memiliki 4 elektron valensi ya, sedangkan nomor atomnya adalah 6 ya. Oke. Nah, mungkin kita perlu mengingat lagi ya bahwa masing-masing atom dalam suatu unsur itu ingin mencapai kestabilan yang sesuai dengan unsur atau atom unsur dalam golongan gas mulia yang terdekat ya, misalkan seperti karbon ini dia memiliki nomor atom 6 ya, yang berarti dia memiliki 6 elektron ya, dan dia akan memiliki kestabilan ya menuju unsur atau atom dari unsur gas mulia neon ya yang lebih dekat ya, karena di sini neon ini memiliki jumlah elektron sebanyak 8 ya, elektron valensinya ya. Jadi karbon ini dia nantinya akan berusaha untuk menuju ke atom neon ya. Begitu juga seterusnya ya, misalkan Al ya. Al ini 3 tapi dia logam ya, aluminium ya dengan elektron valensi 3 ya. Nah, ingat bahwa unsur logam itu lebih mudah untuk melepaskan elektron ya. Jadi dia dia lebih cenderung melepaskan elektron daripada dia menerima elektron ya, untuk mencapai kestabilan seperti konfigurasi pada gas mulia ya. Oke, tetapi di sini Anda bisa melihat ya, tadi ada tanda bintang ya di sini ya. Helium ini memiliki nomor atom atau elektron valensi 2 ya. Dan dia mestinya kalau elektron valensinya 2 ya kita tempatkan di golongan 2A ya, tetapi karena dia ini tergolong ke dalam gas mulia ya, yaitu unsur-unsur yang memiliki tingkat kestabilan tinggi ya, atau dia sudah sangat stabil ya, jadi dia digolongkan di dalam golongan 8A ya. Nah, hidrogen di sini memiliki nomor atom 1 ya, tentu dia cenderung dekat ke helium ya. Nah, helium sendiri ini sudah sangat stabil dengan konfigurasi elektron sebanyak 2 ya, elektron valensi sebanyak 2. Oke, nah bagaimana dengan hidrogen ya? Tadi hidrogen itu memiliki nomor atom 1 sehingga dia lebih dekat untuk menuju ke bentuk
helium. Ya, dengan demikian dia membentuk suatu molekul hidrogen ya H2 ya yang merupakan molekul yang paling sederhana ya. Jadi dia merupakan penggabungan dari dua atom hidrogen ya. Oke, kemudian ketika dua atom berjauhan tidak ada gaya menarik antar keduanya ya. Ketika dua atom berdekatan, inti atom yang bermuatan positif akan menarik elektron atom yang lain. Nah, inilah yang membuat atom-atom tadi bisa berinteraksi membentuk molekul ya, misalkan molekul hidrogen tadi ya. Karena dua atom tersebut berdekatan ya, misalkan seperti ini, dia atomnya berjauhan, maka dia tidak ada gaya tarik menarik ya. Tetapi kalau atomnya ini relatif lebih dekat ya, maka di sini akan ada gaya tarik menarik ya. Oke, jadi inti atom pada atom H yang di sebelah kiri ini akan menarik elektron dari atom H yang di sebelah kanan ya. Demikian pula sebaliknya, inti atom dari atom hidrogen yang di sebelah kanan ya, ini akan menarik elektron dari atom hidrogen yang ada di sebelah kiri ya. Oke, kemudian gaya tarik tersebut lebih kuat dibandingkan gaya tolaknya ya, sehingga kedua atom tersebut berbagian elektron dan membentuk molekul ya. Jadi dua atom hidrogen ini ya gaya tolaknya itu lebih lemah ya daripada gaya tariknya ya. Jadi dia akan terikat menjadi satu molekul ya, di mana dua elektron tadi ya masing-masing dari satu atom hidrogen ini akan dipakai bersama-sama ya, sehingga mereka mencapai kestabilan ya secara struktur elektron valensi ya, di mana mereka mendekati struktur elektron valensi gas helium. Oke, kemudian di sini ada hal penting yang perlu kita ingat ya, bahwa di dalam penulisan struktur Lewis dari senyawa molekuler ini kita mengacu kepada kaidah yang kita sebut sebagai kaidah oktet ya. Di beberapa materi sebelumnya Anda sudah mengenal istilah kaidah oktet ini ya, ketika Anda menyusun struktur elektron ya, struktur konfigurasi elektron ya. Oke, jadi untuk penulisan struktur Lewis ini sebetulnya mirip dengan itu ya. Jadi dia merupakan bentuk lain penulisan dari elektron valensi pada suatu atom ya. Oke, jadi dia mengikuti kaidah oktet ya. Oktet yang berarti adalah 8 ya. Jadi dia akan stabil dengan konfigurasi 8 elektron valensi kecuali hidrogen ya. Tadi kita sudah melihat bahwa dia stabil dengan 2 elektron valensi ya, karena dia dekat dengan helium ya. Oke, kemudian elektron yang digunakan bersama-sama digambarkan di antara kedua atom ya. Contohnya seperti ini tadi ya. Di sini ada 2 elektron yang dipakai bersama-sama sehingga masing-masing atom ini dia stabil ya. Nah, inilah elektron yang dipakai bersama-sama ya, digambarkan di antara 2 atom ya yang dimaksud ya. Oke, kemudian elektron yang tidak terikat digambarkan sebagai garis ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Di ini misalkan ada atom fluorin ya. Di sini dia memiliki 7 elektron ya, karena dia tergolong ke dalam golongan 7A ya. Jadi dia memiliki 7 elektron valensi ya. Dengan demikian kedua atom fluorin ini bisa berinteraksi dan memberikan satu elektronnya ya masing-masing untuk dipakai secara bersama-sama ya. Nah, di sini digambarkan 2 elektron ini dipakai bersama-sama ya, atau kita bisa menggambarkan seperti ini ya, yang menunjukkan ikatan antara 2 atom tersebut ya. Nah, ikatan antara 2 atom sejenis ini kita juga kenal dengan istilah diatomik ya, molekul diatomik ya. Artinya molekul tadi terdiri dari 2 atom yang sama ya. Misalkan tadi hidrogen ya, kemudian nitrogen, kemudian oksigen ya, fluorin, klorin ya, bromin dan iodin ya. Semuanya memiliki indeks 2 ya, karena di sana melibatkan 2 atom yang sama ya, kemudian mereka saling menyumbangkan elektron untuk dipakai secara bersama-sama sehingga mencapai struktur yang stabil ya. Oke, kemudian untuk penggambarannya ini kita tadi ya, jumlah elektron yang digunakan bersama-sama dari atom ini untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil ya, mendekati konfigurasi elektron dari gas mulia ya.
Ya, kemudian berikut adalah step ya atau langkah yang bisa kita gunakan sebagai panduan untuk menggambarkan struktur Lewis ya. Di sini kita lihat satu contoh ya untuk menggambarkan struktur Lewis ini ya. Misalkan kita ambil molekul CH4 ya, metana ya. Oke, yang pertama kita harus menentukan dulu elektron valensi ya dari masing-masing atom yang terlibat dalam suatu molekul ya. Jadi CH4 ini ada atom C, ada atom H ya. Ada karbon, ada hidrogen ya. Nah, kita tahu atom C ini dia memiliki 4 elektron valensi ya. Tadi dia masuk ke dalam golongan 4A ya. Kemudian hidrogen ini golongan 1A ya dengan 1 elektron valensi ya. Kemudian untuk mencapai kestabilan menurut kaidah oktet, atom C berarti memerlukan 4 elektron. Ya, di sini karbon ini dia tidak termasuk ke dalam unsur logam ya atau dia merupakan unsur non logam. Jadi dia akan lebih cenderung menangkap elektron ya atau menggunakan elektron bersama-sama ya. Oke, jadi karbon ini dia akan membutuhkan 4 elektron ya untuk mencapai kestabilan menurut kaidah oktet ya sehingga elektron valensinya berjumlah 8 ya. Sedangkan hidrogen ini tadi masuk ke dalam pengecualian ya di dalam kaidah oktet karena dia cukup dekat dengan helium jadi dia hanya memerlukan 1 elektron lagi untuk mencapai bentuk stabil seperti helium ya. Oke, setelah kita mengetahui jumlah elektron valensi maka kita bisa sedikit mengira-ira ya, memasangkan ya. Jadi di sini C-nya ada 1 ya, dia butuh 4 elektron ya. Sedangkan di sini ada H. H ini membutuhkan 1 elektron ya, tetapi dia jumlahnya 4 ya. Jadi kita bisa pasangkan mungkin awal penggambarannya adalah umumnya seperti ini ya. Kita gambarkan dulu atom C ya. Kemudian misalkan kita berikan tanda silang ya untuk menunjukkan silang ini adalah elektron valensi dari C ya. Kemudian H ini ya misalkan saya gambarkan di sini dulu ya dengan lingkaran misalkan ya. Nah, ini menunjukkan elektron valensi dari H ya. Nah, 1 elektron valensi dari H ini akan disumbangkan bersama-sama ya di sini ya. Nah, dengan demikian hidrogen yang ada di sini ini dia stabil ya karena dia memiliki 2 elektron valensi ya. Nah, begitu juga dengan karbon ya dengan ketambahan di sini hidrogen lagi ya. Kemudian di sini juga ada hidrogen, begitu juga di sini. Oke, maka hidrogennya ini akan stabil semua ya karena dia memiliki 2 elektron valensi. Sedangkan karbon juga akan stabil karena dengan mendapatkan sumbangan 1 elektron dari masing-masing atom H, maka secara keseluruhan atom C ini akan mempunyai 8 elektron valensi ya, yang artinya dia sudah memenuhi kaidah oktet ya. Oke, setelah mengetahui ini maka kita bisa menggambarkan ikatannya ya. Jadi ini struktur Lewisnya ya, kemudian kita bisa gambarkan ikatan yang terjadi ya, di mana di sini 2 elektron yang dipakai bersama-sama ini tadi bisa kita gambarkan dengan simbol garis ya. Oke, berikut adalah beberapa contoh lain ya. CH4 tadi sudah kita gunakan sebagai contoh. Kemudian NH3 ya. NH3 ini tadi H dia memiliki 1 elektron valensi ya. Kemudian nitrogen ini dia memiliki 5 ya mestinya ya. Dia tergolong ke dalam golongan 5A ya. Oke, jadi kita bisa menggambarkan struktur Lewisnya seperti ini ya atau kita gambarkan dengan garis ikatan seperti ini ya. Di sini ikatan tunggal ya, kemudian di sini masih ada 2 elektron ya. Begitu juga dengan H2O ya. Kita bisa gambarkan O ini tergolong ke dalam 6A ya, 6 elektron valensi. Jadi dia membutuhkan 2 lagi ya. 2 berasal dari masing-masing atom H ya. Kita bisa gambarkan menggunakan konfigurasi dot seperti ini ya, titik ya. Atau kita bisa tuliskan seperti ini untuk menunjukkan ikatan tunggal ya. Oke, CH4 ini adalah molekul metana ya, kemudian NH3 molekul amonia ya. Kemudian H2O tentu adalah molekul air ya.